ini kita akan diajar oleh Pak Fransiskus Sule mengenai Roh Kudus, pribadi pengudus dan pemberi hidup. Sekilas mengenai narasumber, Romo Dr. Fransiskus Sule, CICM. Saat ini sebagai dosen Magister Filsafat Teologi di STF Diakara, juga merangkap sebagai sekretaris program studi untuk filsafat keilahian, juga sebagai anggota kongregasi CICM. Dr. Fransiskus Sule biasa dipanggil dengan Pater Sule. Menyelesaikan pendidikan dokter S3-nya Pontificia di Universitas Urbaniana Roma. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, silakan ya Pater nanti. Marilah kita memulai pengajaran hari ini mengenai Roh Kudus, pribadi pengudus dan pemberi iman, pemberi hidup, dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas segala rahmat-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan pengajaran oleh narasumber. Terima kasih ya Bapak atas segala apa yang ingin Engkau sampaikan melalui Pater Sule. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Pater Sule dan kepada kami pribadi masing-masing, sehingga apa yang kami dengar dari Pater dapat bermanfaat untuk kehidupan kami, untuk pertumbuhan iman kami, dan terutama juga untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, biarlah kami mau mendengar semua pengajaran ini. Bimbing dan lindungi kami, juga lindungilah internet kami, semoga kami dapat berjalan dengan baik, internet yang baik, komunikasi yang baik, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak atas segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak terkasih, bila nanti ingin ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat, dan nanti saatnya pada saat sesi Q&A, panitia akan memberikan kesempatan untuk dapat dibuka mic-nya. Untuk kesempatan kali ini, kita serahkan kepada Pater Sule. Silakan, Pater. Terima kasih, Ibu Nisya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat malam semua. Mungkin juga ada Romo atau Suster, selamat malam. Izin share presentasi saya. Kelihatan. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pater. Baik. Nah, karena ini adalah seri tentang kredo, sekalipun kita sudah mungkin ya, karena saya tidak ikut pembelajaran sebelumnya, tapi sekilas kita akan lihat lebih dahulu mengapa itu kredo begitu penting, bukan hanya sekedar hafalan, sekurang-kurangnya sekali seminggu kita ucapkan, sekalipun itu mungkin kredo yang para rasul, ya, bukan yang kredo Nicea. Kemudian yang kita akan fokuskan di sini adalah Roh Kudus yang dibaca melalui kredo. Tentunya banyak cara kita bisa berbicara tentang Roh Kudus, dari kitab suci ataupun dari para teolog, tetapi kali ini kita mencoba melihat Roh Kudus itu yang dipikirkan atau yang terdapat di dalam kredo itu sendiri. Nah, di dalam kredo itu Roh Kudus itu digambarkan sebagai Tuhan, kemudian pemberi hidup,
Lantas kita juga melihat nanti kredo Roh Kudus itu membawa kita masuk ke dalam misteri Tritunggal. Nah, Roh Kudus itu juga disembah dan dimuliakan seperti Bapa dan Putra. Di dalam kredo juga dikatakan bahwa Roh Kudus berbicara melalui para nabi. Nah, yang seringkali kita lupakan kalau kita lihat struktur dari kredo itu sebenarnya dibagi tiga, bisa dibagi tiga. Ada yang bagian berbicara tentang Bapa, kemudian Putra, dan Roh Kudus. Bagian Roh Kudus itu seolah-olah hanya kecil, tetapi bagian berikutnya itu misalnya gereja, pembaptisan, kemudian persekutuan orang kudus, kemudian kebangkitan, kita pikirkan itu sebagai sesuatu yang bagian keempat. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu bagian dari yang ketiga itu, bagian dari Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya di sini saya mengaitkannya atau kita mencoba mengaitkannya Roh Kudus dengan gereja, dengan pembaptisan, kemudian tema tentang pengudusan dan harapan akan kebangkitan. Baik, itu mudah-mudahan kita sampai ke sana ya, Bapak Ibu. Kita lihat kredo bukan sebagai hafalan. Jadi kredo artinya aku percaya itu pertama-tama menunjukkan pada bukan pertama-tama tentang intelektual atau sejumlah doktrin, melainkan pada tindakan mempercayakan diri. Nah, aku percaya itu tidak semata-mata. Jadi kalau kita katakan aku percaya bukan sejumlah pengetahuan iman, ya itu bukan itu pertama-tama, tapi bagaimana saya memberikan diri atau mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu yang disebut lebih saya percaya, saya mengimani, saya mengamini. Nah, mungkin juga sudah dibahas di pertemuan pertama tentang makna kredo ini. Jadi tidak berhenti pada apa yang diketahui, apa yang kita ketahui, tetapi menuntut cara hidup. Jadi kredo itu sebenarnya mengatakan kita ingin mengatakan bahwa inilah yang kita hidupi, relasi kita dengan Tuhan. Tentunya Tuhan yang bagaimana, tetapi sekalipun kita memiliki berbagai pandangan yang tepat, pandangan yang mendalam tentang Tuhan, tetapi harus diimbangi dengan cara hidup saya atau relasi saya dengan Tuhan dan tentunya dengan sesama. Mungkin juga kita ingat kembali bahwa kredo itu sekalipun ketika kita mengucapkan syahadat itu, aku percaya, tetapi itu juga komunal. Iman itu bukan sesuatu yang pribadi. Sekalipun kita menyatakan secara pribadi, tetapi dia juga mempunyai aspek komunal, aspek institusional. Artinya, kita mengimani sesuatu itu bukan atas temuan kita sendiri, tetapi kita dimasukkan ke dalam. Nah, ini satu hal yang menarik ketika kita mengetahui karena iman, apapun yang kita ketahui ya, apapun yang kita hidupi itu sesuatu yang sudah ada, kemudian kita kembangkan, sesuatu yang diberikan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa iman itu bukan pertama-tama usaha kita untuk mengetahui atau untuk menghidupinya, tetapi sesuatu yang diberikan kepada kita. Jadi itu aspek komunalnya. Kemudian mungkin juga kita sudah tahu bahwa di dalam kredo itu kita secara singkat atau sistematik atau mendasar menyatakan bahwa Tuhan inilah yang saya sembah, Tuhan inilah yang saya ikuti, Tuhan inilah yang perintah-perintahnya atau kehendaknya yang saya jalankan atau larangan-larangannya saya jauhi.
lebih penting lagi, Tuhan inilah yang saya ingin berelasi, yang saya ingin sembah. Jadi itu tujuan dari kredo itu. Nah, sekarang kita melihat yang bagian yang kedua. Roh Kudus perlu dibaca melalui kredo. Karena kredo tidak hanya menyebutnya secara singkat, tetapi menempatkannya di dalam seluruh kerangka iman gereja. Salah satu hal yang mudah terlewat ialah bahwa beberapa baris terakhir kredo yang tampaknya berbicara terutama tentang gereja ke masa depan dunia, sesungguhnya masih berada dalam cakrawala karya Roh Kudus. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa kadang-kadang kita berhenti bahwa yang berbicara tentang Roh Kudus itu hanya yang menyebut itu. Tapi kalau kita bagi tiga, sehingga bagian Roh Kudus itu menyangkut tentang gereja, menyangkut tentang pembaptisan, sakramen-sakramen, kemudian tentang masa depan. Bila Roh Kudus dilepas dari kredo, pemahaman tentangnya mudah menyempit. Ia lalu dianggap hanya berkaitan dengan pengalaman rohani pribadi, padahal dalam kredo ia menjadi kunci untuk memahami gereja, baptisan, dan pengharapan Kristiani. Membaca Roh Kudus melalui kredo juga penting karena kredo sendiri lahir dari kehidupan gereja, terutama dari konteks baptisan dan ibadat. Nah, Bapak Ibu, kredo itu seringkali kita lihat sebagai rumusan akademis atau sesuatu yang ditentukan oleh bapak-bapak gereja dan lain sebagainya. Tetapi itu sebenarnya berkembang dari pertama-tama di dalam upacara baptis dan liturgis. Misalnya kita dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian pelan-pelan dijelaskan siapa itu Bapa, siapa itu Putra, dan siapa itu Roh Kudus. Jadi dia pertama-tama lahir di dalam konteks ibadat atau di dalam liturgi. Jadi bukan sesuatu yang spekulatif, bukan sesuatu yang dipikir-pikirkan oleh para teolog atau para bapak-bapak gereja, sama sekali tidak. Sesuatu yang lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, selain itu, Roh Kudus perlu dibaca melalui kredo karena setiap frasa di dalamnya dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan apa yang gereja percayai tentang Allah. Setelah rumusan awal yang sangat singkat, pada tahap berikutnya ditambahkan uraian yang lebih penuh. Roh Kudus adalah Tuhan, pemberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang berasal bersama Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Tentunya ada kontroversi dan kita tidak mungkin masuk dalam hal ini, yaitu filioque, kata itu yang di mana kita tidak sepaham, ya, bahkan menimbulkan perpecahan atau dengan saudara-saudari kita yang anti ortodoks yang berasal dari Bapa dan Putra. Kita mengatakan yang berasal dari Bapa dan Putra. Nah, tentunya kita mempunyai pendasaran biblis yang kuat tentang itu. Nah, para umat ortodoks itu juga mempunyai pendasaran yang valid untuk mengatakan berasal dari Bapa. Tidak mengungkapkan berasal dari Putra juga. Nah, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, dan yang bersabda melalui para nabi. Penyembahan ini merupakan hasil pergumulan gereja untuk mengakui secara lebih tepat siapa Roh Kudus dalam relasinya dengan Bapa dan Putra. Dengan demikian, kredo menjadi peta iman ringkas tetapi padat dan kaya secara teologis. Sekarang, membaca Roh Kudus melalui kredo juga menolong umat melihat bahwa karyanya bersifat menyeluruh.
Roh Kudus tidak hanya bekerja dalam wilayah rohani yang sempit, tetapi dalam seluruh tata karya keselamatan Allah. Nah, seringkali kita mendengarkan Roh Kudus itu dalam ranah spiritualitas, ya kan, dalam ranah roh atau berkaitan dengan doa. Sebenarnya tidak. Tadi saya mendengar sekilas bahwa Bapa itu biasanya diberikan sebagai pencipta. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus itu tidak juga menciptakan? Ya, nah seringkali kita bagi-bagi begitu ya kan, struktur dari kredo juga begitu. Seolah-olah misalnya ketika kita berbicara tentang putra, seolah-olah kita melepaskan diri untuk tidak berbicara Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah hadir di situ, ya kan? Ia dibaptis oleh Roh Kudus, ya, dan lahir dari Roh Kudus. Jadi putra itu tetap berkaitan erat dengan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Ia terlibat dalam penciptaan, dalam pengenalan akan Kristus, dalam pembentukan gereja, dalam baptisan, dalam pengharapan akan kebangkitan, serta hidup yang akan datang. Ini mungkin mengingatkan kita kalau kita membaca tentang hubungannya dengan gereja, ya kan, pada Pentakosta itu tentunya kehadiran Roh Kudus amat digarisbawahi. Karena itu pembacaan ini mencegah dua penyempitan sekaligus. Pertama, pemahaman yang hanya bersifat psikologis ketika Roh Kudus dibatasi sebatas perasaan batin. Nah, ini yang sesuatu yang bagus ketika gerakan karismatik mulai muncul, ya. Tentunya pribadi Roh Kudus itu mendapatkan tempat sehari-hari di dalam hidup orang beriman. Tetapi kadang-kala ada kecenderungan untuk menyempitkan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sebatas pengalaman pribadi, pengalaman batin, perasaan, dan lain sebagainya. Ya, amat subjektif. Dan kedua, penyempitan pada gejala-gejala karismatis tertentu ketika dipersempit pada pengalaman-pengalaman luar biasa saja. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ini saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya seputar pemikiran, akal budi. Dia juga menyangkut perasaan. Nah, dalam kredo, Roh Kudus tampil jauh lebih besar. Ia adalah pribadi ilahi yang menghidupkan, menguduskan, membimbing, dan menuntun seluruh umat Allah menuju kehidupan dalam Kristus. Ada juga yang ini ya, satu hal yang perlu kita waspadai, pembagian waktu itu ya dengan misalnya ada waktu untuk Bapa, ada waktu untuk Putra, ada waktu untuk Roh Kudus. Ya, bisa membantu untuk mengetahui pribadi-pribadi ini, tetapi pembagian seperti itu jadi masa Allah Bapa, jadi penciptaan, dari penciptaan sampai inkarnasi, kemudian masa Putra itu inkarnasi sampai kenaikannya ke atas, kembali, kemudian pencurahan Roh Kudus sampai sekarang itu, dan yang akan datang itu masa Roh Kudus. Pembagian masa seperti itu bisa menyimpang, ya, seolah-olah Bapa sudah tidak ada lagi pekerjaannya. Demikian juga dengan Putra. Tidak, Allah Tritunggal itu tetap bekerja dari awal hingga sekarang. Kita selalu berada di dalam Allah Trinitas itu. Nah, sekarang kita membahas
pribadi Roh Kudus itu. Ia adalah Tuhan. Penyebutan Roh Kudus sebagai Tuhan bukan sekedar gelar kehormatan, melainkan pengakuan teologis yang sangat kuat. Ia menegaskan, maksudnya ketika kita menyatakan Roh Kudus adalah Tuhan, bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa ilahi, daya rohani, atau pengaruh batin yang datang dari Allah, tetapi sungguh Allah sendiri. Ini kalau kita melihat ya, ada kecenderungan kalau kita membaca kitab suci, melihat itu Roh Kudus itu kita melihatnya sebagai daya ilahi dari Bapa yang dicurahkan, atau dari Putra, dari Yesus Kristus, sesuatu yang diberikan. Tetapi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu juga adalah pribadi Allah sendiri. Dalam konteks biblis, Tuhan adalah nama yang menandai keunikan Allah Israel, Allah yang hidup, yang layak menerima kesetiaan, kepercayaan, dan ketaatan umatnya. Maka ketika Credo menyebut Roh Kudus sebagai Tuhan, gereja menyatakan bahwa Roh Kudus termasuk dalam identitas ilahi yang satu itu. Maka gelar ini menjadi lebih jelas dalam terang sejarah keselamatan. Tuhan adalah Dia yang mengikat perjanjian dengan umatnya, menyatakan namanya, memberi hukum, dan berjanji tinggal di tengah umat. Dengan demikian mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan, berarti mengakui bahwa Ia ikut serta dalam seluruh gerak ilahi itu. Ia adalah kehadiran Allah yang setia, yang mendekat, membimbing, dan menjadikan umat sungguh hidup di hadapan Allah. Roh Kudus bukan unsur tambahan dalam hubungan antara Allah dan manusia, melainkan salah satu cara paling dalam di mana Allah sendiri hadir dan bekerja. Sebelum kita lanjut, saya lihat lebih dahulu ya rumusan rumusan kredo yang dimaksud di sini adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ya. Jadi di dalam kalau di dalam pengakuan iman apostolik yang para rasul itu yang pendek itu tidak dikatakan aku percaya akan Roh Kudus, tidak disebutkan Tuhan. Tetapi kalau di dalam Nisea, pengakuan iman yang panjang itu, saya bacakan ya Bapak Ibu supaya kita tidak lupa di mana kata Tuhan di dalam kredo itu. Saya bacakan bagian dari Roh Kudus ini. Kami percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra Ia disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percaya akan gereja yang satu, Katolik, kudus, Katolik, dan Apostolik. Kami mengakui saat pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Jadi dan sedangkan yang berkaitan dengan putra tadi itu, ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria, ya. Jadi itu yang berkaitan dengan Allah Putra. Nah, sekarang kita lanjutkan pengakuan ini. Jadi kalau kita katakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, kita tidak bisa lepas dari tidak dapat dipahami secara impersonal. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Menyebut Roh Kudus Tuhan berarti mengakui Ia bersifat personal, relasional, dan ilahi. Ia bukan benda rohani, bukan suasana,
bukan sekedar simbol tindakan Allah. Makanya kita tidak menggali apa ya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Selain itu waktu kita juga tidak cukup, karena tentunya kalau kita menggali secara di dalam kitab suci ya, itu pengertian kita itu Roh Kudus itu akan membawa kita dalam berbagai ini tadi, yaitu bahwa dia bisa dipikirkan sebagai sesuatu yang rohani, suasana, bahkan simbol-simbol. Itu mungkin kesempatan lain bisa Bapak Ibu ya berbicara tentang itu. Tetapi kalau di dalam kredo itu kita ingin dibawa bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Satu, dia adalah Tuhan. Nah, jadi iman kepada Roh Kudus tidak boleh berhenti pada pencarian pengalaman religius tertentu, melainkan harus bergerak menuju pengenalan akan Allah yang sungguh hadir, memanggil, menuntun, dan menuntut jawaban dari manusia. Memang betul bahwa Roh Kudus itu sepertinya pengalaman kita dengan Roh Kudus itu ada kaitannya dengan perasaan, ya kan? Ada kaitannya dengan karisma, ada kaitannya dengan talenta, ada kaitannya dengan pengalaman transendental, ya, atau trans. Itu biasanya kita memahami demikian, tetapi kita harus melampaui itu. Ya, jadi kita tidak berpuas diri membatasi Roh Kudus di situ. Karena itu kita bisa memikirkan Roh Kudus itu hanya soal suasana, ya, soal pengalaman-pengalaman akan sesuatu. Dia tidak, dia lebih daripada itu. Dia adalah pribadi. Sehingga ketika kita berdoa itu, ya, kita bisa juga berdoa kepada Roh Kudus seperti berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Putra. Ya, dia sama. Jadi kita bisa berdoa sedemikian rupa sehingga dia adalah pribadi yang sama dengan Bapa dan Putra. Dalam perjanjian baru, salah satu fungsi utama Roh Kudus adalah membuat manusia mengenali dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus bukan hanya objek iman, tetapi juga yang membuka mata iman. Ia memungkinkan manusia melihat dalam Yesus bukan hanya guru atau nabi, melainkan Tuhan yang sama yang telah menyatakan dirinya sepanjang sejarah keselamatan. Karena itu, ketuhanan Roh Kudus tidak bersaing dengan ketuhanan Kristus. Sebaliknya, Roh Kudus meneguhkan pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan karena Ia sendiri adalah Tuhan. Pengakuan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan juga menjelaskan perannya dalam menyingkapkan Allah. Hanya Allah yang dapat memperkenalkan Allah secara benar. Karena itu, jika Roh Kudus membawa manusia masuk ke dalam pengenalan akan Allah, menyingkapkan hikmat Allah, dan membuat manusia mengambil bagian dalam kemuliaan Allah, maka Roh Kudus harus sungguh Allah. Ia menafsirkan karakter Allah bagi manusia. Tanpa Roh Kudus, manusia akan tetap tinggal pada pengertian yang dangkal atau terdistorsi tentang Allah. Tetapi oleh Roh Kudus, manusia dibawa masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam, sehingga bukan hanya mengetahui sesuatu tentang Allah, melainkan mulai hidup dalam terang Allah. Jadi gelar Tuhan juga menolong menjelaskan kehadiran Roh Kudus dalam gereja. Bila dalam perjanjian lama Tuhan berjanji hadir di baitnya, dalam perjanjian baru, kehadiran itu menjadi lebih dekat lagi, umat sendiri menjadi bait tempat Roh Allah tinggal. Ini berarti bahwa kehadiran Roh Kudus dalam gereja bukan sekedar simbolis,
Ia sungguh berdiam dan berkarya, membentuk umat menjadi tempat kehadiran Allah dan menampilkan karakter Allah di tengah dunia. Maka menyebut Roh Kudus sebagai Tuhan berarti mengakui bahwa ia adalah kehadiran Allah yang aktif, setia, dan membebaskan di tengah umatnya. Nah, tidak mengherankan ya Bapak Ibu, saudara-saudari, gereja ketika mengambil satu keputusan penting, itu invokasi terhadap Roh Kudus itu biasanya diadakan. Misalnya pemilihan paus ya kan, itu invokasi Roh Kudus itu diadakan sebelum para kardinal melakukan pemilihan paus. Pada kita lihat di dalam liturgi, ya kan, pencurahan Roh Kudus itu betul-betul kelihatan, maksudnya ada tempatnya. Jadi dalam liturgi Roh Kudus itu mengambil tempat, ya. Kita lihat perannya. Sekarang kita lihat Roh Kudus adalah pemberi hidup. Ketika Credo menyebut Roh Kudus sebagai pemberi hidup, rumusan ini harus dibaca dalam arti yang luas. Roh Kudus tidak hanya dikaitkan dengan hidup dalam pengertian biologis atau berkelangsungan ciptaan, melainkan dengan seluruh karya Allah yang membuat, menopang, membaharui, dan menyempurnakan hidup. Karena itu, sebutan pemberi hidup menunjuk sekaligus kepada karya Roh Kudus dalam penciptaan, dalam pembaruan manusia di dalam Kristus, dan dalam pengharapan akan kebangkitan. Jadi sebutan ini tidak membatasi bahwa Roh Kudus itu hanya dia menopang hidup yang telah diciptakan oleh Bapa, atau dia membantu Kristus untuk membaharui atau melanjutkan apa yang sudah dibaharui oleh Kristus. Tidak demikian. Justru istilah pemberi hidup itu mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa dia juga ikut ya pada saat penciptaan sampai akhirnya itu dia ada di situ. Karena kalau tidak, ya kita membagi-bagi tugas kepada masing-masing pribadi itu. Ya, tidak demikian. Ya. Karena kalau kita bagi-bagi tugas berarti seolah ada 3 kehendak ya kan, padahal hanya satu kehendak, hanya satu natura saja, yaitu Allah. Pengakuan ini pertama-tama mengingatkan bahwa seluruh karya penciptaan adalah karya Allah Tritunggal. Kita tahu Roh Kudus itu hadir di atas air pada awal penciptaan. Dan nafas Allah diberikan kepada manusia sehingga menjadi makhluk hidup. Jadi Roh Kudus tidak datang belakangan ke dalam sejarah keselamatan. Sejak pada mulanya ia sudah berkarya sebagai prinsip hidup, bukan di pinggiran penciptaan, tetapi di pusat tindakan Allah yang memanggil segala sesuatu dari ketiadaan kepada keberadaan. Jadi kita memang dari bahasa manusia ya kita cenderung untuk memberi tugas ya, kita yang memberi tugas. Maksudnya fungsi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sepertinya ada kekhususan, keunikan masing-masing. Itu bahasa manusia membuat kita berpikir begitu. Tetapi kita harus melampauinya. Ya. Jadi kalau dikatakan pemberi hidup, dia tidak hanya pada saat Roh Kudus
mencurahkan, ya kan, menopang hidup itu. Tidak, dia sudah ada pada saat penciptaan. Nah, cara kitab suci membahasakan itu tentunya sesuai dengan uh, orang yang menulis atau pada saat itu ya sesuai dengan pemahaman saat itu untuk menyatakan bahwa Roh Kudus itu hadir, ya, dia juga ikut ambil bagian dalam penciptaan. Namun sebutan pemberi hidup tidak berhenti pada penciptaan awal. Roh Kudus juga berkarya dalam penciptaan baru. Nah, penciptaan baru itu ya biasanya kita kaitkan ke putra, ya kan. Manusia diciptakan untuk menjadi gambar Allah, tetapi karena dosa ia kehilangan kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam anugerah itu. Karena itu Sang Putra datang untuk memulihkan kembali gambar tersebut dari dalam, dan Roh Kudus bekerja sebagai Dia yang menghidupkan kembali gambaran ilahi itu dalam diri manusia. Dalam kerangka ini, hidup baru Kristiani bukan tambahan di luar penciptaan, tetapi pemulihan dan penyempurnaan ciptaan. Roh Kudus yang melayang-layang di atas air pada awal dunia adalah roh yang sama bekerja dalam inkarnasi, baptisan Yesus, dan kehidupan para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika ini agak sedikit mungkin di luar topik, misalnya kita katakan ya, seseorang bertobat, dia memulai hidup yang baru. Itu ada sedikit sesuatu yang tidak lengkap di situ. Seolah-olah kita ada hidup yang baru itu ada sesuatu yang kita tinggalkan. Memang kita tinggalkan dosa-dosa dan lain sebagainya. Tetapi itu hidup yang lama itu tetap berkelanjutan, ya. Mungkin disposisi hati atau arah hidup itu yang baru. Ya, jadi kita seolah halaman baru, ya kan. Kalau kita buka, kita mulai lagi halaman yang baru. Tidak. Dia tetap halaman yang lama yang penuh dengan kisah itu, ya kita lanjutkan, tetapi kita arahkan ke arah yang benar. Ya. Bagian ini juga maksudnya roh pemberi hidup menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Putra dan Roh Kudus dalam karya pembaruan itu. Roh dihembuskan ke dalam makhluk manusia agar ia menerima gambar Sang Putra, dan kemudian Sang Putra datang untuk memenuhi kembali gambaran itu dengan hidup ilahi. Maka Roh Kudus bukan sekedar memberi energi rohani agar manusia menjadi lebih baik. Ia memberi hidup dengan membentuk manusia serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya hidup Kristiani selalu bersifat kristologis dan pneumatologis sekaligus. Jadi kita ini, ya, selalu gambar rupa Allah itu bukan serupa saja dengan Kristus, tetapi dengan Roh Kudus juga. Ya. Nah, satu hal yang kita perlu hindari juga, bahwa ada sekelompok umat, ya, yang menekankan Roh Kudus, Roh Kudus, sehingga mereka jauh dikatakan lebih hidupnya lebih dituntun oleh Roh Kudus, sedangkannya tidak bergerak di dalam, misalnya kelompok karismatik itu tidak dituntun oleh Roh Kudus. Itu juga tidak terlalu tepat. Nah, kita sejak pembaptisan, ya, itu kita ditandai, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi tidak ada yang menerima lebih, tidak ada yang menerima kurang. Kita semua masuk atau dimasukkan di dalam kehidupan Roh Kudus itu, atau lebih tepatnya ke dalam Allah Tritunggal. Sehingga setiap orang itu sudah dicurahkan oleh Roh Kudus.
Nah, dulu kan ada namanya pembaptisan Roh Kudus. Seolah-olah yang pembaptisan yang kita terima itu Trinitarian itu bukan pembaptisan Roh Kudus. Itu adalah pembaptisan Roh Kudus juga karena kita dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan memang kita mungkin bisa berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang mempunyai inklinasi ya lebih kepada Roh Kudus dalam gerakan karismatik karena mengingatkan kita bahwa ada pribadi Allah yang namanya Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus itu kadang-kala kita lupakan. Ya. Kepadatan makna sebutan pemberi hidup makin tampak ketika pembaharuan itu dihubungkan dengan kebangkitan. Dalam narasi tentang Yesus yang bangkit dan menghembusi murid-muridnya sambil berkata, terimalah Roh Kudus, terlihat bahwa hidup baru pasca kebangkitan tidak pernah terpisah dari Roh Kudus. Demikian juga gambaran lembah tulang-tulang kering dalam Yehezkiel menunjukkan bahwa ketika umat kehilangan harapan, masa depan, dan kepercayaan kepada Allah, Roh Kuduslah yang mampu memberikan kehidupan kembali. Akhirnya, Credo mengakui Roh Kudus sebagai pemberi hidup, karena hidup yang diberikannya mencapai puncaknya dalam kebangkitan akhir. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Roh Kudus roh yang sama pula yang akan memberi hidup baru kepada orang beriman. Maka dari awal penciptaan sampai kepenuhan kebangkitan, hidup selalu adalah anugerah Roh Kudus. Ya. Mungkin kita lihat karena waktu saya lihat sudah tinggal berapa menit ya, setengah jam lagi. Kita lewati Roh Kudus membawa kita ke dalam misteri kebangkitannya. Nanti mungkin di awal kita lihat ya, ketika Roh Kudus mengatakan bahwa berasal dari Bapa, sedangkan dalam tradisi Barat, maksudnya dalam gereja Katolik itu dikatakan dari Bapa dan Putra, yang diungkapkan bukan pertama-tama sebuah teka-teki metafisik atau sesuatu yang di luar nalar, melainkan pengakuan iman bahwa Allah yang satu itu sungguh hidup sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi jangan kita lebih menafsirkannya karena ini bahasa ya, ada keterbatasan dalam bahasa. Ia berasal dari Bapa dan Putra atau berasal dari Bapa, itu mau menyatakan bahwa Roh Kudus itu bagian dari Trinitas. Dia salah satu pribadi dari Trinitas itu. Nah, rumusan ini menjaga agar Allah tidak dibayangkan sebagai kealahan yang abstrak, yang baru kemudian dibagi-bagi menjadi 3 pribadi. Sebaliknya yang dijaga oleh Credo ialah bahwa sejak kekal Allah memang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, nanti Bapak Ibu saya bagikan presentasi ini, nanti Bapak Ibu silahkan baca sendiri ya tentang Roh Kudus dengan Allah Trinitas itu. Ya. Nah ini kita ke Roh Kudus disembah dan dimuliakan. Mungkin salah satu hal yang menarik dari Allah Trinitas itu ya kan, satu kali ada yang bertanya, misalnya mengapa Allah itu harus 3 pribadi ya? Mengapa tidak satu saja? Ini akan, kalau Allah satu pribadi saja, ini kesulitan kita akan menjelaskan Allah itu cinta. Ya, adalah cinta. Allah itu Maha Rahim. Allah itu kasih. Karena kalau dikatakan Allah ya, misalnya Allah itu adalah satu pribadi. Kemudian kita katakan Allah itu cinta, berarti dia menciptakan kita untuk mencintai kita ya kan? Berarti bagaimana bisa
kalau Allah itu dari awal adalah kasih, dia mengasihi siapa? Kalau di dalam Allah itu adalah pribadi, dia mengasihi siapa kalau dia hanya satu pribadi itu? Berarti dia pernah, Allah itu tidak kasih supaya dia menjadi kasih, berarti dia menciptakan manusia supaya dia mengasihi manusia. Nah, itu tidak bisa. Dia berarti Allah pernah menjadi bukan kasih, ya kan? Nah, supaya dia dari awal, supaya kita secara logika bisa menerima, mengerti bahwa Allah itu adalah kasih dari awal, maka dari awal juga Allah itu di dalam komunitas, di dalam tiga pribadi. Jadi Allah itu adalah kasih karena mereka saling mengasihi, pribadi-pribadi ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sekarang Roh Kudus itu, kalau begitu mengapa perlu Roh Kudus? Mengapa tidak hanya Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi. Dengan demikian cukup dua pribadi. Nah, itu menjadi satu. Tidak akan dari pengalaman masing-masing, pengalaman manusia itu tidak akan logis. Karena dua orang yang saling mencintai itu akan menjadi eksklusif, tertutup. Cinta itu akan tertutup. Misalnya pasangan hanya saling mencintai satu dengan yang lainnya, kan pelan-pelan cinta itu tidak akan berkembang. Maka dia ada satu orang ketiga, yaitu misalnya dalam keluarga itu harus ada anak atau kita mencintai yang lain supaya dia menjadi cinta yang terbuka. Dengan demikian Bapa dan Putra supaya tidak menjadi eksklusif, cinta ini tidak menjadi tertutup, maka ada Roh Kudus sehingga cinta itu menjadi cinta yang terbuka, ya, supaya cinta antara Bapa dan Putra itu tidak jatuh ke dalam cinta yang tertutup, maka ada Roh Kudus menjadi cinta yang terbuka. Nah, jadi di situ Allah mewahyukan diri dalam tiga pribadi ini supaya kita mampu menangkap misalnya Allah itu adalah cinta, ya, dan ini menjadi pattern, ya, menjadi pola untuk kita. Misalnya kita di dalam paroki hanya mencintai sesama anggota, ya kan, itu akan menjadi cinta yang tertutup. Kita harus terbuka, supaya cinta ini terbuka, kita harus mencintai orang-orang yang ada di luar paroki kita, ya. Sehingga cinta itu tidak menjadi eksklusif, tidak menjadi tertutup. Sama dengan orang tua, sama dengan pasangan kekasih laki-laki dan perempuan, itu akhirnya dia harus menjadi mencintai anak-anak yang dianugerahkan kepada Allah atau mencintai orang lain. Ya. Jadi itu menjadi pola. Bukan kita yang membentuk pola itu pada untuk mengerti Allah Putra, tapi justru Allah itu cinta itu, Allah Tritunggal itu bisa kita menjelaskan Allah itu adalah cinta. Dan beberapa juga istilah-istilah atau apa yang kita katakan tentang Allah itu logis, ya, ketika kita berbicara Allah Tritunggal. Baik. Nah, Roh Kudus disembah dan dimuliakan. Nah, di dalam kredo itu dikatakan bahwa dia bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Pernyataan ini melangkah lebih jauh daripada sekedar bahwa Roh Kudus menolong manusia berdoa. Memang dikatakannya Rasul Paulus yang mengatakan bahwa yang kita kadang-kadang tidak sanggup berdoa, dan sehingga yang berdoa di dalam diri kita itu adalah Roh Kudus. Tetapi kita jangan lupa bahwa di Roh Kudus itu dia disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra. Credo tidak berhenti pada peran Roh Kudus sebagai pengantar ibadat, tetapi menegaskan bahwa ia sama seperti Bapa dan Putra layak menerima penyembahan dan kemuliaan, sebab kealahannya penuh dan tidak kurang sedikit pun. Pengakuan ini penting bila dibaca dalam terang kritik kitab suci terhadap penyembahan berhala.
Penyembahan kepada ilah-ilah palsu merendahkan martabat manusia karena membuat manusia lupa siapa yang menciptakan, membebaskan, dan memeliharanya. Karena itu, ibadat yang benar bukan sekedar kewajiban religius, tetapi tindakan kembali kepada akal budi yang sehat dan kepada tempat yang benar di hadapan Allah. Manusia tidak membuat Allah menjadi Allah dengan menyembahnya. Sebaliknya, manusialah yang dipulihkan menjadi dirinya sendiri ketika menyembah Allah yang benar. Nah, bagian ini juga menunjukkan bahwa penyembahan selalu berkaitan dengan pemulihan dan pembaruan. Ibadat kepada Allah yang benar bersifat menebus dan memulihkan para penyembahnya. Roh Kudus membawa umat manusia ke dalam ibadat itu, tetapi ia juga menerima ibadat itu bersama Bapa dan Roh Kudus. Karena itu ibadat Kristiani tidak boleh dipahami hanya sebagai aktivitas manusia yang diarahkan ke atas, melainkan sebagai partisipasi hidup Allah sendiri yang dimungkinkan oleh Roh Kudus dan sekaligus dipersembahkan kepadanya. Kredo langsung menghubungkan penyembahan dengan kemuliaan. Roh Kudus tidak hanya disembah tetapi juga dimuliakan. Kemuliaan bukan pertama-tama sesuatu yang ditambahkan manusia kepada Allah, seolah-olah Allah kekurangan pujian. Kemuliaan adalah pernyataan tentang bagaimana kehadiran Allah tersingkap. Ketika umat memuliakan Roh Kudus, ketika kita memuliakan Roh Kudus, umat atau kita sedang mengakui dan menyambut kehadiran Allah yang bekerja di tengah kita. Ibadat, kemuliaan, dan kemuliaan bertemu. Ketika di dalam ibadat itulah kita semakin sadar bahwa Allah sungguh hadir dan kehadiran itu sendiri adalah kemuliaan. Karena itu pula memuliakan Roh Kudus berarti bukan hanya menyebut namanya dalam doa, tetapi juga membiarkan hidup dibentuk oleh kehadirannya yang kudus dan mempersatukan. Baik. Mungkin yang penting ini adalah Roh Kudus sebagai pengudus. Ya, saya akhiri di situ. Baik, kita nanti Bapak Ibu lanjutkan yang lainnya ya. Bisa baca dengan tenang. Roh Kudus berbicara melalui para nabi, kemudian Roh Kudus dalam gereja, kemudian kita ke nanti juga kan ada bagian pembaptisan saya kira ya. Tetapi yang kita lihat tentang pengudusan ini. Nah, memang secara eksplisit tidak dikatakan ya, tidak dipakai gelar pengudusan, ya pengudus. Tetapi seluruh rangkaian pengakuan iman tentang Roh Kudus memperlihatkan karya pengudusan itu dengan sangat jelas. Pengudusan di sini tidak pertama-tama berarti perbaikan moral yang dicapai manusia dengan usahanya sendiri, melainkan karya Allah yang membarui manusia dan komunitas beriman agar hidup sesuai dengan realitas Allah. Karena itu, ketika Kredo mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan dan pemberi hidup, lalu berbicara tentang gereja yang kudus dan satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kredo sesungguhnya menampilkan Roh Kudus sebagai Dia yang menguduskan, memberi hidup ilahi, membarui umat dalam pengampunan, membentuk mereka menjadi tubuh Kristus. Jadi tidak secara eksplisit, tetapi kita bisa melihatnya bahwa Roh Kudus itu memang dia adalah juga pengudus, ya. Itu ketika dia dihubungkan dengan gereja yang kudus, pembaptisan untuk pengampunan dosa. Ya. Jadi kita melihat di situ karya Roh Kudus sebagai pengudus. Nah, dasar paling awal bagi tema ini terletak pada pengakuan bahwa Roh Kudus adalah pemberi hidup. Ya. Jadi dia berangkat dari situ. Roh Kudus
tidak hanya menopang kehidupan sejak penciptaan awal, tetapi juga bekerja dalam pembaruan ciptaan di dalam Kristus. Ia menghidupkan kembali gambar ilahi dalam diri manusia dan membentuk mereka serupa dengan Sang Putra. Dengan demikian, pengudusan pertama-tama adalah pemberian hidup ilahi. Roh Kudus menguduskan karena ia tidak membiarkan manusia tinggal dalam hidup lama yang rusak, tetapi membarui gambar Kristus di dalam dirinya dari hari ke hari. Tema pengudusan itu menjadi lebih konkret ketika kredo beralih dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja hanya dapat disebut kudus bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena dia menerima kekudusan sebagai karunia. Kekudusan gereja adalah kekudusan yang diterima, bukan milik yang dapat dibanggakan. Karena itu Roh Kudus sebagai pengudus tampak dengan sangat jelas dalam hidup gereja. Ia membentuk gereja sebagai umat yang kudus oleh rahmat, bukan oleh keunggulan moralnya sendiri. Ia menjadikan gereja sebagai awal dari ciptaan baru, tetapi orang-orang yang menerima undangan Allah hidup dari kekudusan yang diberikannya. Nah, pengudusan itu terjadi secara amat konkret dalam baptisan. Ketika kredo mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, baptisan dipahami sebagai karya Roh Kudus yang membawa manusia masuk ke dalam hidup baru dalam Kristus. Melalui Roh Kudus, orang yang dibaptis menjadi anak-anak terkasih Allah, dimasukkan ke dalam satu tubuh Kristus, dan dilepaskan dari dunia lama yang dikuasai dosa. Baptisan dengan demikian adalah tindakan pengudusan karena di dalamnya tidak hanya dibersihkan dari dosa, tetapi dilahirkan kembali, dibebaskan, dan dipindahkan ke dalam hidup baru yang dibentuk Roh Kudus. Karena itu, pengudusan menurut kredo tidak boleh dipahami sebagai keadaan tetap yang seolah sudah selesai. Kekudusan adalah jalan yang harus terus diterima dan dihayati. Roh Kudus tidak hanya memberi awal kehidupan baru, tetapi juga memelihara, membaharui, dan menuntun umat agar hidup seturut karunia yang telah mereka terima. Nah, dengan demikian, meskipun kredo tidak memakai gelar pengudus secara eksplisit, seluruh logikanya mengarah pada kesimpulan yang kuat. Roh Kudus adalah pengudus karena ia memberi hidup, mengampuni, membarui, dan menjadikan umat sebagai milik Allah. Saya tutup ya dengan karena masih ada sesi lain nanti yang berbicara dengan bagian lain. Mudah-mudahan itu dihubungkan dengan Roh Kudus ya. Sebagai penutup ada ini yaitu mengucapkan kredo sebagai cara hidup dalam roh. Sesudah menelusuri pengakuan iman akan Roh Kudus dalam kredo, semakin jelas bahwa kredo tidak boleh diperlakukan hanya sebagai rangkaian formula yang diucapkan dalam liturgi tanpa keterlibatan batin. Saya kira kita ada tujuan dari pembelajaran beberapa seri ini ya tentang kredo. Itu saya kira supaya kita ketika mengucapkan kredo itu baik yang singkat ya kredo para rasul ataupun yang kredo Nicea Konstantinopel. Jadi setelah pembelajaran ini kita tidak hanya sekedar berdiri kemudian sedikit mengeluh, apalagi kalau kita mau membacakan kredo Nikea yang panjang itu, kenapa Romo pilih kredo yang begitu panjang ya, capek berdiri ya. Jadi justru setelah pembelajaran ini ya, kita betul-betul mengambil waktu justru sesuatu yang kita suka cita ya kan. Setelah homili yang membuat kita mengantuk, ya sekarang kredo, nah disitulah kita menyatakan iman kita, ya kan. Jadi lebih semangat lagi. Nah, jadi kredo adalah tindakan iman. Ya. Jadi ketika kita mengatakan aku percaya atau kami percaya, gereja tidak hanya menyatakan persetujuan intelektual terhadap sejumlah ajaran,
tetapi menyerahkan diri kepada Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian, mengucapkan credo berarti menerima satu cara memandang dunia. Dunia ini berasal dari tindakan Allah, ditopang oleh tindakan Allah, dan diarahkan kepada kepenuhannya dalam tindakan Allah. Nah, dalam terang itu, percaya akan Roh Kudus tidak dapat dipersempit menjadi salah satu topik di antara topik-topik lain dalam iman Kristiani. Seluruh kredo tentang Roh Kudus memperlihatkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, pemberi hidup, yang membawa umat masuk ke dalam hidup Tritunggal, yang menerima penyembahan dan kemuliaan bersama Bapa dan Putra, yang berbicara melalui para nabi, yang membentuk gereja, yang memberi hidup baru dalam baptisan, yang menopang harapan akan kebangkitan. Jadi, mengucapkan credo dalam roh berarti mengakui bahwa hidup Kristiani secara keseluruhan dibentuk oleh karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, pengakuan iman tinggal kata-kata. Dengan Roh Kudus, pengakuan itu menjadi hidup yang dihayati. Baik, saya akhiri ya, karena kita sudah ada waktu. Ya, saya ini paragraf ini. Pada akhirnya, mengucapkan credo sebagai cara hidup dalam roh berarti belajar hidup dalam kepercayaan. Banyak hal dalam hidup Kristiani tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh akal budi atau dipastikan melalui pengalaman langsung. Namun iman tidak berdiri di atas kekosongan. Ia berdiri di atas tindakan Allah yang telah nyata dalam sejarah, terutama dalam Yesus Kristus, dan yang terus berlangsung dalam karya Roh Kudus. Karena itu, gereja dapat berkata, kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di dunia yang akan datang. Bukan karena maksudnya gereja memiliki jawaban lengkap atas semua pernyataan, tetapi karena ia percaya kepada Allah yang setia pada penciptaannya dan yang telah menunjukkan kesetiaan itu dalam kebangkitan putranya. Roh Kuduslah yang membuat kepercayaan itu tetap hidup. Ia menopang pengakuan iman gereja dari awal sampai akhir. Maka ketika kita mengucapkan credo dengan sungguh, bukan hanya pengulangan tradisi, tetapi tindakan menyerahkan hidup ke dalam tangan Allah yang hidup. Disitulah tampak bahwa credo adalah cara hidup dalam roh, bukan sekedar kata-kata tentang Allah, tetapi hidup yang dibentuk, dihidupkan dan diarahkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah sendiri. Baik, itu presentasi saya. Ya, nanti selebihnya silahkan dibaca ya Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk kita berdiskusi, sharing ya, silahkan. Ya, terima kasih Pater. Pencerahannya yang luar biasa mengenai kredo. Ini satu SKS di Pater ya. Baik. Jadi pemahamannya kita kalau kita misa, jangan hanya hafalan. Aku percaya lalala gitu ya, tapi diresapi karena itu adalah tindakan iman kita, pernyataan iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Begitu ya, Pater? Ya. Baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pater, mengenai saya lihat dari Ibu Valena. Kalau kredo tidak didoakan dalam misa harian. Kenapa tuh, Pater? Nah, ya, ini kan sebenarnya ini ya, saya tidak terlalu tahu itu mengapa demikian, tapi kita tahu yang kalau misa harian kita ini yang lebih ini
supaya kita jangan saya jawabnya hari Minggu itu sendiri. Hari Minggu itu adalah sebenarnya hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ya kan? Jadi hari yang penting di dalam hidup orang beriman. Sehingga pada hari Minggu itulah kita menyatakan iman kita. Sehingga tepatnya, persisnya ya pada hari Minggu itu kita menyatakan iman kita itu. Maka credo diucapkan. Nah, credo juga diucapkan pada hari di mana hari raya itu setara dengan hari Minggu. Jadi dia lebih berkaitan dengan hari Minggu sebagai hari kebangkitan. Ya, ada yang mengatakan hari Minggu itu adalah Paskah kecil. Nah, kita ingat ini kan dalam tradisi liturgi itu di Paskah itu, ya, terutama pada malam Paskah itu kita dibaharui dalam janji baptis dan itu kita mengucapkan credo itu. Saya kira itu itunya, intinya. Jadi credo itu sudah tepat kalau di hari Minggu itu, karena hari Minggu itu adalah Paskah yang kecil ya, hari kebangkitan Tuhan, di mana kita di situ diajak untuk membaharui iman kita. Sehingga ibadat misa harian ya, itu juga ya tidak terlalu ini ya, artinya ya dari segi liturgi tidak 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 apa ya, tidak mempunyai, tidak, bukan tidak ada artinya. Apa ya, ya karena misa harian itu untuk hari kebangkitan itu tidak punya ini ya, tidak digarisbawahi begitu ya, tidak, jangan sampai saya salah. Jadi lebih devosional itu misa harian, ya. Makanya dia tidak ada di situ. Lebih saya lihat lebih daripada kaitannya dengan liturgi. Karena tadi kita sudah lihat credo itu lahir di situ, di upacara pembaptisan umat dinyatakan imannya, sehingga setiap hari Minggu itu wajib ada itu credo itu. Ya. Lebih pada itu, bahwa hari Minggu adalah Paskah, setiap hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan, Paskah kecil, sehingga credo itu harus diucapkan. Ya. Baik, Pater. Memang kan kewajiban umat Katolik misa hari Minggu itu wajib. Ya. Ya. Itu. Semoga Ibu Valena dapat mendapat jawaban yang tepat ya. Selanjutnya saya bacakan dari Pak Rudi Susanto. Ini pernyataan nih, Pater. Romo Francisco Sule, meski diakui bahwa kita umat Katolik kurang akrab dengan Roh Kudus. Bukankah begitu, Romo? Masih canggung dengan Roh Kudus. Contoh, bila berdoa kita biasanya langsung mengangkat hati kita kepada Allah Bapa atau Allah Putra, Yesus sendiri, atau Bunda Maria. Kita seakan tak sadar bahwa ada suatu realitas ilahi yang disebut Roh Kudus. Padahal jelas dikatakan oleh Yesus bahwa diperlukan Roh Kudus untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 5. Begitu, Pater. Ini hanya pernyataan dari Pak Rudi Susanto. Ya. Ya, memang ada bahkan yang ada satu cerita yang untuk anekdot yang seputar itu mengatakan bahwa siapa ini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengadakan pembicaraan. Katanya mau jalan-jalan kemana ini? Lantas semua itu akhirnya dikatakan bahwa
ada Yerusalem, ada apalagi Konstantinopel, kemudian pokoknya nama-nama tempat itu akhirnya disebut Roma. Akhirnya Yesus Roh Kudus katakan, saya belum pernah ke Roma. Nah itu mau mengatakan bahwa orang Katolik itu tidak pernah menyebut Roh Kudus. Ya, dalam mungkin pembicaraan itu ada benarnya juga, tetapi tidak bisa kita juga merasa bersalah bahwa Roh Kudus tidak punya tempat di dalam kehidupan kita ya, di dalam liturgi, di dalam doa kita. Hanya akhir-akhir ini memang Roh Kudus diberikan tempat yang luas, dibicarakan lebih luas dan lain sebagainya. Sehingga ada juga kesannya bahwa Putra itu atau Yesus itu mendapat kurang tempat. Jadi di dalam pembicaraan atau di dalam doa. Itu harus kita melihat bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa, sebenarnya juga kita harus melihat bahwa itu kita tunjukkan. Jadi selalu apalagi doksologi ya, doa itu selalu diarahkan kepada Bapa dengan pengantaraan Putra dalam Roh Kudus. Iya, jadi Roh Kudus itu selalu ada. Jadi dia tidak pernah dia tidak pernah absen sebenarnya. Dia hanya memang baru-baru ini baru dibicarakan, ya kan? Baru dijadikan seolah-olah persoalan, seolah hilang. Dalam perayaan Ekaristi memang yang rumusan kanon Romawi doa syukur agung 1 itu Roh Kudus tidak nampak jelas di situ ya. Tapi di rumusan doa syukur agung kedua dia jelas ada juga di situ, jelas di situ. Jadi mungkin jangan lupa satu pernyataan juga bahwa baru-baru ini baru Roh Kudus dijadikan persoalan. Ya. Padahal dia dari awal sampai nanti kita dipanggil Tuhan, dia selalu ada di situ. Kalau kita bicara Bapa, kalau kita bicara Putra, Roh Kudus tentunya akan kita juga bicarakan. Ya. Cuma baru akhir-akhir ini dijadikan persoalan. Persoalan dalam artian positif. Ya. Baik, Pak. Baik. Iya, saya rasa juga kita kalau berdoa kan selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan ya, Partner. Ya, jadi, betul. Kita tidak pernah melupakan Roh Kudus. Cuma mungkin dalam keseharian terbiasa suka Bapa atau Yesus. Baik, kita lanjut ya, Partner. Atau mungkin kalau ingin, ini kan memang benar bahwa kadang-kala Roh Kudus itu dikaitkan dengan sesuatu yang subjektif ya, yang perasaan dan lain sebagainya sebagai kekuatan, supaya itu betul berasa di dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus membantu kita, menopang kita dan lain sebagainya. Ini praktik saya ya, kalau dalam pengakuan dosa itu saya sering mengatakan berdoalah selalu minta misalnya roh pengendalian diri atau roh kesabaran. Itu semua buah-buah roh itu. Jadi supaya jelas bahwa kita juga karena kita manusia yang punya perasaan atau punya ini ya kan subjektivitas itu, jadi perlu juga berdoa. Memang betul berdoa kekuatan roh itu supaya berasa begitu. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan kita juga perlu secara eksplisit ya atau memberikan tempat lebih kepada Roh Kudus dengan mengatakan misalnya Bapa berikanlah saya kekuatan rohmu ya begitu, atau misalnya kuduskanlah saya atau curahkanlah saya dengan rohmu begitu, atau kita katakan Roh Kudus datanglah di dalam hadirat kami. Itu satu bentuk yang bisa
dijadikan praktik. Ya. Ya. Baik, Pater. Nanti teman-teman kita berdoa, jangan lupa ya, roh pengendalian diri kita. Jadi roh yang bekerja mengendalikan diri kita sehingga kita bisa lebih mendalam. Begitu ya, Pater. Oke, selanjutnya dari Bapak Oki Gunawan. Jadi yang wafat dan dimakamkan adalah Allah Putra. Ini pertanyaan. Karena Allah Putra adalah sang hidup. Bukankah beliau sanggup bangkit sendiri dan tidak perlu dibangkitkan pribadi-pribadi yang lain? Pertanyaan. Ini maksudnya apa ya? Nanti mungkin bisa bertanya ya, Ibu Rosita bisa bukain mic-nya ya, Pak Oki ya, supaya pertanyaannya lebih jelas ya, Pater. Ya. Saya sih Mengerti mengerti. ya, Pater. Silakan, Pater. Mudah-mudahan begini. Ya, ini kan tapi lebih pada persoalan ini ya. Mudah-mudahan jawaban singkat bisa ini. Itu kan sama juga. Jadi siapa yang mati? Ya, persoalannya di situ ya kan. Tidak perlu karena kita nanti bisa masuk dalam bidaa-bidaa tertentu, ya, entah itu bidaa nestorianisme, kemudian bidaa adopsionisme, kemudian jadi macam-macam bidaa ketika kita mulai bertanya model-model begitu ya. Kita perlu berhati-hati jangan sampai kita masuk dalam salah satu bidaa-bidaa yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi Allah tiga pribadi itu ya. Kita harus tahu bahwa Allah itu ada namanya natura dan ada namanya pribadi. Ya. Jadi natura dan pribadi. Kalau kita bertanya apa itu Allah, nah kita berbicara tentang naturanya, dia punya keilahiannya. Tetapi siapa itu Allah, kita berbicara tentang pribadinya. Nah, ketika kita bertanya siapa itu Allah, dia ada tiga pribadi, tapi dia apanya itu satu. Nah, kalau kita berbicara Yesus yang mati, Yesus yang disalibkan, Yesus yang menderita dan lain sebagainya, satu prinsip juga yang kita harus ingat itu bahwa Allah itu yang apanya itu tidak bisa berubah, tidak bisa diubah dari luar, tidak bisa berubah dari dalam. Dia itu kekal, dia itu sempurna. Sehingga pertanyaan siapa yang disalibkan, siapa yang mati, itu adalah pribadinya. Ya kan, kan kita bertanya siapa. Jadi ketika Yesus itu mati, ya pribadi putra itu yang mati. Nah, makanya kalau dia tidak pura-pura mati, ya pribadi putra itu dia tidak pura-pura mati. Jadi dia betul-betul mati. Makanya dia perlu dibangkitkan. Siapa yang membangkitkannya? Ya tentu Bapa dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kemudian orang bertanya, kalau begitu Allah itu bisa mati. Kalau kita bertanya apa yang mati, ya, kita masuk nanti dalam bidaat disebut pasasisme ya. Itu ada satu bid'ah itu. Allah itu tidak bisa mati, tapi pribadi Yesus itu dia mati. Maka kalau dia katakan dia bangkit sendiri, dia ada kecenderungan bahwa dia pura-pura mati. Nah, kemudian apakah bisa kita mengatakan karena Yesus itu kan dua kodratnya. Dia kodratnya adalah Allah dan manusia. Kalau begitu kita amankah kalau kita mengatakan Allah tuh kodrat Allah itu di dalam Yesus itu mengalami kematian. Dia putra Allah itu dia mati dalam kodratnya manusia. Ya, itu. Ya. Jadi untuk menghindari kita jatuh dalam berbagai macam bidah. Nah, biasanya jawaban ini biasanya ada pertanyaan dari agama-agama lainnya yang mengatakan
Kalau Yesus itu Tuhan, kemudian dia mati, siapa yang menopang akhirnya dunia ini? Kalau putra pribadi putra mati, ya kan masih ada, mereka lupa bahwa ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Bapa ya kan yang menopang itu. Ya begitu. Ya, baik Ya, Pater, semoga Pak Oki mendapat jawaban yang lebih yakin ya. Ada satu lagi Pater dari Ibu Suryani. ya silakan. Kalau begitu, kenapa ada Pentakosta? Pertanyaan. Di Injil yang ditulis para rasul sangat ketakutan sampai Roh Kudus datang pada peristiwa Pentakosta, Pater. Di Ya. mempertanyakan Roh Kudus mungkin ya di sini ya. Silakan Pater. Ya. Begini, yang disebut proses pernyataan diri Allah itu, dia harus mengikuti, kan Allah masuk dalam sejarah ya kan. Jadi dia harus mengikuti ritme manusia. Jadi yang kekal itu kita bisa bayangkan kita tidak akan sanggup menerima pernyataan diri Allah itu tanpa yang tidak selevel dengan kita. Itu logikanya. Sehingga kita tidak bisa bertanya mengapa tidak dari awal saja itu Pentakosta semuanya terang benderang di awal ya kan? Mengapa harus kalau memang dia sudah dari awal, kenapa baru Pentakosta Roh Kudus diturunkan atau Pentakosta itu ada? Itu adalah pedagogi yang di apa ya diambil oleh Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia, karena kita itu hanya mampu menangkap wahyu itu secara bertahap ya, karena pertanyaan yang sama itu bisa dikatakan mengapa ribuan tahun kemudian atau harus menunggu manusia jatuh dalam dosa kemudian putra menjadi manusia ya kan baru ada inkarnasi begitu. Itu kalau dari awal apakah menjadi pertanyaan apakah kita sanggup memahaminya ya. Jadi itu Allah memilih cara itu, pedagogi Allah itu seturut dengan kemampuan manusia ya. Ya. Dia karena Allah itu di ruang waktu ya. Jadi eh, karya penyelamatannya karya itu semuanya kita dari sudut pandang waktu itu seolah-olah dia ada dalam masa tertentu ya kan. Tapi buat Allah dari sudut pandang Allah itu tidak begitu sepertinya ya, tidak begitu. Kita yang membuatnya di dalam waktu ya. Mungkin juga akhirnya kita juga pertanyaan sederhana ya kan, apakah memang Roh Kudus itu hanya ada atau Allah itu hanya hadir di gereja? Kita bisa berdoa di mana-mana, kita bisa beribadat di mana-mana. Ya Allah memang ada di mana-mana, dia bisa hadir di mana-mana, tetapi kita manusia tidak bisa ada di mana-mana, ya kan? Kita membutuhkan karena kita ada di ruang, kita ada di waktu. Jadi kita butuh satu peristiwa yang ada di dalam ruang dan waktu supaya kita mengerti, supaya kita mengalami kehadiran Allah itu. Ya, kita tidak sama dengan Allah. Itulah keterbatasan kita. Baik, Pak. Itu yang saya bisa katakan ya. Iya. Allah tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Pertanyaan lagi, Pater. Ini dari Ibu Nuri. Selamat malam, Romo. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang yang berdoa hanya kepada Roh Kudus agar hujan ditunda sampai ia tiba di rumah. Dan menurutnya, hal itu sungguh terjadi. Dalam terang iman Katolik, bagaimana kita memahami pengalaman seperti itu? Seperti ini. Apakah ini dapat dilihat sebagai karya Roh Kudus atau
bagaimana gereja menilai doa-doa yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu? Silakan, Pater. Ya, eh, begini ya. Bisa saja itu ya. Ini kan pengalaman subjektif ya. Dan Roh Kudus itu atau Allah itu bisa bekerja dengan hal-hal yang kalau menurut orang lainnya ini mungkin sinkronisasi atau tapi kita tidak ke sana. Yang perlu kita, misalnya mujizat-mujizat apa semuanya ya kan, biasanya kan dikaitkan juga dengan karya Roh Kudus ya kan, yang terjadi di misalnya di KKR kesembuhan dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja semuanya itu. Uh, itu pengalaman-pengalaman pribadi itu sejauh itu membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menjadi lebih baik, ya, menghidupi iman lebih baik, itu sah-sah saja. Tidak 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 bisa kita katakan oh itu atau kita curigai ya banyak itu tidak perlu. Justru itu membuat begini dari pengalaman kecil itu harus kita meminta yang lebih besar ya, jangan hanya meminta Roh Kudus untuk menahan hujan, untuk menyembuhkan dan lain sebagainya, tetapi menguatkan kita untuk sampai kepada nanti kepada kebangkitan itu ya. Jangan maksudnya kalau kita mampu apa ya kagum dengan karya Roh Kudus dalam hal-hal kecil itu, mengapa kita tidak meminta Roh Kudus untuk menguduskan kita, untuk menjaga kita dari kematian sesat, dari kematian apa ya tiba-tiba, tapi meminta kita untuk menguduskan kita itu. Roh Kudus itu karyanya itu lebih besar. Itu yang kita harus minta. Saya kira saya lebih cenderung ke sana. Oke, kalau ada yang sembuh karena doanya ke Roh Kudus, banyak karya yang hal-hal seperti itu, tapi ada hal yang besar yang kita boleh minta kepada Roh Kudus. Meminta Roh Kudus, kekudusan, keselamatan, pertobatan, itu yang kita minta. Itu hal yang besar ya kan, yang kita minta. Ya, Ya, Pater, baik, Pater. Dan jangan lupa berdoa kepada Roh Kudus juga kita berdoa kepada Bapa dan ya, Putra. Itu ya. satu kesatuan. Sepertinya Bu Rosita mau bertanya ya. Sudah mau buka kamera nih Pater, udah kangen sama Pater. Silakan Bu Ros. Ya, Romo luar biasa pencerahannya. Ini saya mau bertanya ya. Kan kita kan ada Katolik, ada pembaharuan karismatik Katolik ya, Romo ya. Nah, itu selalu ada seminar hidup baru dalam roh. Itu kalau belum mengikuti itu dianggap belum pas lah, belum dewasa imannya. Dan di sesi terakhir ada pencurahan Roh Kudus, gitu ya. Nah, saya mau bertanya ya, bukannya kita ya dengan baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sudah memiliki Roh Kudus. Itu dengan pencurahan Roh Kudus itu, apakah itu apakah Roh Kudusnya yang dalam diri kita itu dihidupkan kembali atau gimana ya, Romo ya? Itu menjadi ada orang yang bertanya, apakah dengan kita baptis Roh Kudusnya itu tidak cukup, mesti dicurahkan, mendapat pencurahan lagi gitu. Gitu loh, Romo. Tolong pencerahan ya, Romo. Terima kasih. Nah, kalau saat kita dibaptis si ibu, nah, itu kita sudah terima Roh Kudus yang lengkap itu. Ya. Tapi sebagai manusia yang ini ada perasaan, ada ingin sesuatu yang kita rasakan. Jadi dalam misalnya seminar apa itu Roh Kudus ya, seminar pembaruan hidup ya, Seminar hidup ya, SHDR, seminar hidup ya baru dalam roh. macam-macam lah istilahnya ya, pencurahan Roh Kudus itu ini hanya kebutuhan kebutuhan subjektif untuk mengukuhkan apa yang sudah ada. Ya.
itu ada orang yang butuhkan itu. Entah itu dia katakan dia menerima lebih banyak dan lain sebagainya, itu meskipun perlu dikoreksi, tapi ya kalau itu membantu dia merasakan karya Roh Kudus, ya sah-sah saja. Ya. Yang penting tidak mulai mengatakan kamu belum ikut seminar itu ya, makanya kamu tidak merasakan Roh Kudus. Itu yang perlu kita hindari karena itu bisa memacu pada kesombongan, ya kan, ya toh. Nah, karena buah-buah roh itu ya salah satunya adalah kerendahan hati. Ya. Ya, jadi menguatkan. Ya tidak ini. Kalau Ibu Rosita belum merasakan itu, ikut juga seminar itu, silakan Ibu. Tapi saya jamin ya, ketika kita menerima baptis, ya Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus itu kita terima penuh lengkap. Ya, Ya, baik, Romo, terima kasih. Itu supaya apa ya? Memang itu marketingnya seperti itu sih, Romo. Belum mengikuti SHDR, belum ada pencurahan Roh Kudus, belum komplit gitu. Jadi saya sekarang jadi mengerti bahwa itu tergantung bagaimana persepsinya gitu ya. Kalau merasa membutuhkan ya boleh. Walaupun nggak mengikuti pun kita sudah penuh dengan Roh Kudus dengan pembaptisan itu ya Romo ya, ya. Gitu. ya, Terima kasih ya. pencerahannya Romo. Enggak ada yang raise hand nih. Iya. Silakan. Saya sudah buka. Ada Egidius, ada Saya saudara sudah Egidius. buka. Ya. Udah boleh unmute. Bapak unmute silakan bertanya. Dan silakan menampilkan wajah supaya kita kenal. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pak. Pastor, boleh bertanya lebih dari satu, Pastor ya? Ya, boleh, silakan. Ini yang pertama gini, Pastor. Kalau saya berdoa setiap hari itu kan minta kesembuhan, minta kesejahteraan, minta perlindungan dalam perjalanan, selalu pada Allah Putra kan, pada Tuhan Yesus. Boleh nggak saya berdoa pada Roh Kudus, Allah Roh Kudus, lindungilah saya dalam perjalanan, lalu Allah Roh Kudus, berikanlah saya kesembuhan, kesehatan seperti saya minta pada Allah Putra. Lalu kalau misalnya Allah Roh Kudus kabulkan doa saya, apakah itu adalah dari Allah Roh Kudus atau Allah Roh Kudus konsultasi dulu pada Allah Putra, Allah Bapa baru dikabulkan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam Credo Nikea itu kan Allah Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, dan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Kok Allah Roh Kudus tuh posisinya di bawah kah? Dia harus menyembah Bapa dan Putra itu. Itu maksudnya bagaimana tuh, Pastor? Terus yang terakhir, Pastor. Dalam misa itu, dalam konsekrasi itu kan Kristus yang disalibkan dihadirkan di altar lalu dipersembahkan ke Bapa. Itu peran Roh Kudusnya di mana, Pastor? Itu aja, Pastor. Ya, baik. Menyangkut tuh di dalam misa ya kan, ini kalau kita perhatikan baik-baik, ada namanya pencurahan Roh Kudus di atas itu ya, anggur dan roti. Jadi sebelum kata-kata konsekrasi ada invokasi Roh Kudus. Jadi dia sudah ada di situ. Ya. Jadi kalau saya tidak ada ini, jadi imam itu dia akan menumpangkan tangannya atas roti dan anggur itu, kemudian dia meminta Roh Kudus untuk menyucikan persembahan itu. Kemudian ada kata-kata konsekrasi. Kalau dalam tradisi, maksudnya ritus, bukan ritus Latin, itu kata epilepsi, saya istilahnya ini, ya pencurahan Roh Kudus itu sudah mulai di situ dianggap sesuatu yang sakral sampai dengan, jadi tidak hanya konsekrasi. Karena pencurahan Roh Kudus itu, tubuh dan darah Kristus itu sudah mulai, maksudnya roti dan anggur itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu di dalam ritus yang lain. Nah kalau kita, ini hanya untuk istilah-istilah saja ya. Jadi konsekrasi itu untuk menyatakan tubuh dan roti dan anggur itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus.
Tapi Roh Kudus itu sudah ada di awal dari kata-kata konsekrasi. Nah, dan doksologi itu selalu diakhiri kepada Bapa lewat Putra dalam Roh Kudus. Jadi ketiga-tiganya. Ini bukan mau menyatakan bahwa ada tingkatan yang Bapa duluan, tetapi itu semuanya sama, ya sama. Bahasa kita tidak ada bahasa yang yang mampu mengungkapkan kesamaan itu persisnya yang kita mau di dalam pikiran. Kita mau dahulukan Roh Kudus, kemudian Putra, kemudian Bapa. Akhirnya nanti kita berpikir lagi, kenapa Bapa di terakhir begitu, ya kan? Jadi ini urutan-urutan itu bukan urutan besar kecilnya siapa yang lebih besar, Bapa, Putra atau Roh Kudus. Tidak demikian. Ini mau tidak mau ya kita harus mengurutkan begitu karena kemampuan berpikir kita ya hanya sampai di situ, hanya bisa mengurutkan begitu, tidak ada cara untuk mengatakan bagaimana dia bisa sama. Justru dengan mengurutkan begitu kita mengatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama. Sedangkan yang di Nikea tadi itu kita katakan Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra. Kemudian dia maksudnya Allah itu dia disembah ya bersama dengan Bapa dan Putra. Jadi tiga-tiganya disembah ya. Tidak ada yang disembah kurang, tidak ada yang disembah lebih. Tiga-tiganya mendapatkan penyembahan yang sama, kemuliaan yang sama. Itu. Sekalipun urutannya begitu, tapi urutan itu tidak menunjukkan atau tidak bisa diartikan mana yang kurang, mana yang lebih. Nah, menyangkut doa kepada Roh Kudus, silahkan saja. Ya, Bapa tidak akan merasa berkecil hati kalau kita lebih dekat kepada Roh Kudus, demikian juga dengan Putra. Kalau kita berdoa kepada salah satu pribadi ini, kita entah itu dalam pikiran kita sadari secara nyata bahwa akhirnya tuh kita berdoa kepada Allah Tritunggal. Ya. Tidak menjadi masalah. Jadi kalau hati lebih merujuk kepada Roh Kudus, hati merujuk kepada Putra atau kepada Bapa, ya kita berdoa kepada Allah Tritunggal. Ya. Saya tidak tahu apakah mereka berkonsultasi atau tidak. Itu saya kita tidak bisa masuk dalam pemikiran Allah. Yang kita yakini bahwa kepada siapapun, ya, kepada pribadi siapapun, kita akan tetap berdoa kepada ketiga-tiganya. Ya. Dalam rumusan gereja biasanya doa, ibadat atau liturgi itu dikatakan begini, diarahkan kepada Bapa ya, lewat Putra dalam Roh Kudus. Ya. Itu ungkapan liturginya, ya, ungkapan liturgi. Kalau mau doa pribadi ke Roh Kudus, doa-doa gereja juga ada doa-doa ini ya kan. Misalnya datanglah Roh Kudus, itu semuanya hanya untuk Roh Kudus. Jadi tidak perlu dipermasalahkan nanti yang satu cemburu, yang lain tidak. Itu akan sampai juga kepada Bapa, kepada Putra. Baik. Terima kasih, Pastor. Ya, jangan lupa Bapak, kalau kita berdoa kepada Yesus, kepada Bapa dan Roh Kudus itu dalam satu kesatuan. Karena mereka satu kodrat, tiga pribadi. Begitu ya, Pater. Nah, Pater, ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Gunawan. Malam Romo, bagaimana dengan pendapat bahwa keterbatasan intelektualitas kita akan membuat kita tidak akan dapat memahami banyak hal, apalagi tentang Allah yang Maha Besar. Jadi, kalau ada yang tidak kita mengerti, ya wajar aja. Begitu pendapatnya, Pak. Bu Suryani menambahkan yang tadi
karya Roh Kudus seperti dalam sakramen penguatankah, Pater? Nah, sakramen penguatan kan kita tahu ya, Pater, menguatkan ya. Itu aja, Pater. Begini ya, menyangkut tuh. Pater boleh minum dulu, Pater. Ya, boleh minum dulu. Ya, terima kasih. Ini soal krisma dan baptis ya. Kesulitan, memang kita mempunyai kesulitan karena dalam pengalaman kita itu dua sakramen ini di upacaranya banyak kali dipisahkan. Ya, apalagi kalau kita dibaptis dari anak-anak. Yang kita harus ingat, tiga sakramen ini, baptis, kemudian krisma, kemudian ekaristi itu, tiga-tiganya sebenarnya sakramen inisiasi. Orang yang dibaptis dewasa, ini tiga-tiganya mereka terima dalam satu upacara. Sehingga betul-betul dilihat satu kesatuan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ya, pencurahan Roh Kudus itu kita tidak lihat sesuatu rangkaian yang terpisah-terpisah. Jadi, nah kesulitan adanya memang akhirnya karena dipisahkan ya, bagaimana membahasakan hubungan antara Roh Kudus yang diterima di baptis dengan yang di krisma. Tetap ini kita menerima Roh Kudus yang lengkap, tidak ditambahkan apa-apa di dalam krisma. Ya, Roh Kudus yang sama itu. Hanya saja pada saat krisma itu kita dikuatkan, itu kita diingatkan akan tugas perutusan kita. Ya, itu. Jadi ini satu kesulitan tersendiri untuk memahami kalau ini dia dipisahkan dalam upacara. Tetapi yang kita harus ingat, ini sebenarnya dari awalnya itu adalah satu kesatuan sakramen inisiasi. Jadi Roh Kudus bukan berarti di baptis kita menerima kurang kemudian ditambahkan di krisma. Tidak begitu. Dia silakan baca katekismus kalau mau lebih lengkap ya soal itu. Tapi yang jelas bukan juga diaktifasi, tapi lebih pada penekanan pada perutusan kita. Kita didewasakan, ya. Lebih pada kita, bukan pada Roh Kudusnya yang menjadi persoalan. Pada diri kita, subjeknya, manusianya yang dinyatakan, oh ini dewasa. Ya, pendewasaan di krisma itu. Apalagi tadi, yang misteri Allah ya. Ya, memang ada banyak hal yang kita ini. Kalau Allah misteri itu mau mengatakan bahwa ya bukan berarti bahwa kita percaya buta begitu ya, tidak bisa berbicara tentang Allah. Bukan di situ misteri disebutkan. Memang ada keterbatasan bahasa untuk mengungkapkan. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu misteri, satu hal, memang akal tidak akan mampu seluruhnya itu untuk mengetahui Allah itu. Makanya dia misteri, tapi karena misterinya itu maka Allah dia mewahyukan diri, menyatakan diri. Nah, misteri Allah itu hanya menyatakan keterbatasan iman. Tapi akal budi tetap bisa mengetahui ya dari berbagai macam cara bahwa Allah itu misalnya ada. Ya, karena kalau tidak, kita itu bisa saja mengatakan, kalau tidak masuk akal ya diterima saja dan lain sebagainya. Bukan nanti kita dituduh ini tidak berpikir kritis. Ya, itu saya melihatnya di situ ada bahayanya. Tapi iman, ya, karena Allah itu mau memperkenalkan diri, ya. Jadi justru
dia misteri tapi tidak sama sekali berarti tidak dikenal. Nah, jadi karena dia misteri maka dia memperkenalkan diri karena dia tidak akal kita terbatas untuk makanya dia memperkenalkan diri. Bagaimana dia memperkenalkan diri ya? Dia mengikuti cara manusia itu. Dia menggunakan bahasa manusia. Baik, Pater. Allah begitu baik ya, Pater. Karena kita ciptaan, kita tidak bisa menangkap semua apa yang pencipta. Jadi bertahap. Ya. Dan kita juga dikasih Bertahap dan budi. nanti kepenuhannya kalau kita bertemu. Sudah Ya. Muka dengan muka. Ya, muka dengan muka. Eskatologi. Baik, Pater. Sepertinya waktu juga sudah menunjukkan tinggal sebentar lagi. Mungkin kita bisa memberikan 1 atau 2 lagi peserta yang ingin bertanya. Tadi Ibu Nuri menanyakan mengenai bahasa roh, Romo. Jadi sehubungan dengan yang tadi Bu Rosita tanyakan nih, mengenai seminar hidup baru, itu biasanya kan suka timbul atau seseorang itu katanya ya, saya juga belum pernah ikut ya, mendapatkan bahasa roh. Nah, maksudnya apa ya? Nah, ini dipertanyakan. Saya juga Apakah tidak Pater ada bisa bahasa roh? tidak ini. Memang kita ada orang mengklaim ya bahasa roh. Tapi kita ingat Rasul Paulus, perkataan Rasul Paulus ya. Tapi kita tidak perlu juga menertawakan orang-orang yang demikian. Baru orang-orang yang mendapatkan bahasa roh tidak perlu juga merasa lebih daripada yang lain, ya kan? Jadi begini, entah itu bahasa, kan ada bahasa orang yang bisa berbahasa roh, ada yang ini Rasul Paulus ya, ada yang bisa berbahasa roh, ada yang menafsirkannya, ada yang memberikan apalagi nasihat dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu untuk membangun komunitas, ya, untuk kebaikan bersama. Yang kedua, untuk apa kita mengetahui bahasa roh, bahasa malaikat dan lain sebagainya, tapi kita kurang dalam bahasa cinta itu. Ya. Jadi cara mengecek bahasa roh itu apakah itu untuk pertumbuhan iman bersama dan itu membawa seseorang bertumbuh kepada cinta kasih. Ya. Itu Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mengatakan itu salah, itu sesuatu yang sesat, tetapi ya kita harus mengujinya, menguji bahasa roh itu apakah itu membawa kebaikan bersama dan membawa seseorang lebih mendalam kepada cinta kasih. Itu. Ya. Baik, Pater. Bu Rosita mau tambahkan? Sudah buka mic? Ya. Masih ada beberapa pertanyaan itu di chat. Sudah semua. Ini dari siapa lagi ya? Oh, mengenai Bunda Maria. Bunda Maria. Ya. Dari mungkin kita kasih kesempatan untuk bicara langsung, buka mic, boleh? Ibu siapa? Ibu atau Bapak nih? Beli Halim dari Jakarta. Silakan. Buka mic-nya. Sebagai pertanyaan terakhir. Ada Ibu Belinya atau Bapak Beli? Ada yang mengatakan ini tentang mujizat yang dilakukan oleh para pendeta ya, dengan Roh Kudus. Ya sama saja tadi yang jawaban itu terhadap bahasa roh ya kan, mujizat atas itu tidak begini. Ada orang yang berlari-lari ya kan ke sana kemari mengejar mujizat dan lain sebagainya, tetapi harus diuji. Apakah itu sungguh dari Roh Kudus atau tidak, diuji tadi yang dua itu. Apakah itu untuk membangun iman bersama dan membawa seseorang atau bertumbuh di dalam cinta kasih.
Kalau itu hanya untuk kesombongan, untuk menarik duit, ya, itu lebih baik lari jauh-jauh, tidak usah kita pergi ke sana kemari mencari kesembuhan sekalipun memakai nama Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya. Baik, Romo. Terima kasih atas pencerahannya. Dari tim KKS mau ada pengumuman sebelum kita tutup dengan doa. Nanti doanya Pater ya doa. Kita minta Malam tolong. Bu Nesia, malam Bu. Ya. Nggak ada pengumuman sih Bu, cuma nanti untuk minggu depan masih ada kelanjutan kredo sesi kelima ya Bu. Oh iya, kredo akan Ya. dilanjutkan sampai sesi 6. Hari Ya. ini sesi 4, minggu depan sesi 5, dan minggu depannya sesi 6. Bu Ya, Rosita itu ada aja. tambahan? Cukup. Terima kasih Ya. Pater pencerahannya. Bagus Luar ya. biasa, ya. Bagus sekali. Jadi ingat ya, kita diajarin ya, teman-teman, untuk kita berdoa bukan hanya sama Yesus, tapi kalau kita berdoa sama Yesus pun itu merupakan satu kesatuan. Ini dosen kita yang paling Terima kasih, Pater. Kalau gitu kita boleh akhiri ya. Silakan, Pater. Ya. Mari kita berdoa kepada Roh Kudus ya, supaya ini kita merasakan atau memasukkan sekurang-kurangnya hari ini ya di dalam praktek hubungan kita berrelasi dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Engkau utus dalam nama Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia bersama di Kau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih banyak, Pater. Kita berikan aplaus